Terima kasih untuk kamu yang memilih belajar bahasa Inggris ini, meluangkan waktu bersama saya, Teacher Satyau. Kita belajar question. Pada kesempatan ini simple question. Kita mulai. Artinya kita memahami ya, pertanyaan itu ada yang bersifat pertanyaan informasi, selain pertanyaan informasi atau informatif question, kita belajar bahwa pertanyaan itu ada yang merupakan yes no question, simple question. Nah, kita mulai dengan kalimat yang pertama itu are you John? Are you John? Are you John? Nah, kita melatih ya. Kita speaking itu dilatih gitu. Apakah Anda John? Nah, di situ kita belajar mengenai to be. Mengenai to be itu kan ada am, ada is, ada are, itu untuk present to be. To be itu juga ada yang dia was, were. Nah, yang mana yang bagiannya merupakan emisar untuk orang yang siapa saja, untuk he yang mana, untuk we yang mana. Di past to be-nya juga was, were, yang mana yang was. He itu dengan was atau he dengan were. Nah, itu makanya kita bahas lagi itu di video yang lain. Kita kumpulkan belajarnya ya, supaya paham. Are you John? Apakah kamu John? Is he Gabriel? Apakah dia Gabriel? Is he your guest? Apakah dia tamu kamu? Do you know me? Do you know me? Nah, ini adalah tidak lagi menggunakan to be. Ini menggunakan do atau does dalam hal ini, karena di situ ada kata kerja know. Di mana ada kata kerja know, di situ juga terdapat auxiliary verb, kata kerja bantu. Nah, dalam hal ini kata-kata seperti do, does, did. Berikutnya, did you get any information? Sekali lagi, did you get any information? Apakah kamu dapat informasi? Nah, itu kalau dalam question ini bersifat past ya, bersifat past action, past activity. Tadi itu gitu. Were you at office? Nah, ini dengan menggunakan to be, were. Makanya yang tadi itu kita pahami, oh berarti kalau were itu untuk you. Nah, kita udah dapat ya, dimana was, were ini adalah to be untuk kata kerja bentuk lampau atau verb to. Were you at office? Tadi kamu di kantor. Was he here? Apakah dia di sini tadi? Nah, gitu ya. Nah, selain dari yes no, berarti kita ada information atau informative question. What are you doing? Berarti itu membahas progresif. Tense-nya itu progresif atau continuous. Nah, itu kita membahas, itu kita perhatikan itu. Di belakang what ada to be. Di belakang to be ada subject pronoun. Di belakang itu ada verb 1 ing. Di situ saja kita melihat adanya to be dan verb 1 ing-nya, artinya kita udah paham. Present, continuous. What have you done? Yang tadi itu what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan, gitu ya. Kemudian what have you done? Itu adalah present perfect. Kita melihat, kita belajar, kita teliti. Di belakang what itu berarti have. Kalau nggak have berarti has. Kemudian di belakangnya ada subject pronoun. Di belakangnya ada past participle
verb atau bentuk ketiga. Nah, seperti itu ya. Kita belajar ini mesti ya harus siap, harus tahan banting gitu. Karena belajar ini nggak cukup hanya kalau les privat itu 10 pertemuan, sangat jauh dari kata cukup ya. Saya barusan minum dulu, maaf ya. Karena haus, tenggorokan juga kering ya. Nah gini, sebelum kita memasuki yang terlalu serius, artinya kita harus tahu bahwa belajar ini memang harus ada kerja keras. Gak bisa belajar hanya asal cukuplah belajar dikit-dikit, belajar tense, belajar yes no, belajar kalimat positif dipindah ke negatif, dipindah ke interrogatif. Atau yang di sekolah itu belajarnya itu aja, itu nggak cukup ya. Kita berdasarkan pengalaman dan kita melihat, oh dengan teacher ini pelajarannya ini, dengan di bukunya juga buku A, B, C, teorinya ini. Nah kita bisa menyimpulkan nanti. Oke ya, kita masuk lagi ke arah yang lebih serius lagi. Nah, artinya kita bisa tahu, oh present continuous ketika dibikin pertanyaan ini, present perfect ketika dibikin question ini gitu. What did that boy want? Kita perhatikan, berarti what di belakangnya did. Kalau di belakangnya did berarti itu simple past. Simple past itu apa? Adalah activity yang terjadi tadi atau di masa lalu. Nah, itu bentukannya. Di belakang did-nya ada that boy, yang berarti itu pronoun subject. Di belakangnya baru kata kerja bentuk pertama, base verb. Base verb itu semua di belakang what does, di belakang what do, di belakang what did, itu pasti base verb. Yang mana yang base verb itu want, yang mana dia kata kerja bentuk pertama tanpa tambahan huruf S atau IS. Where did you buy this? Di mana kamu membeli ini? Nah, itu adalah past activity ya. Kata kerja aktivitasnya di masa lalu ya, gitu. Di mana kamu beli ini? When did you buy these t-shirts? When did you buy these t-shirts? Nah, terjadi di masa lalu, past simple ya. Di sini juga berkaitan dengan materi seperti this berarti dia plural. Untuk objek, benda atau barangnya lebih dari satu. Nah, berkaitan dengan ini berarti larinya ke this is, these are, that is, those are. Nah gitu. Pertanyaan yang lain-lain nanti Anda pelajari sendiri. Apa itu who came, who told you, what did they decide, how do you know. Pertanyaan how does she understand English, where does Albert often go. Itu Anda pelajarin sendiri. Meluangkan waktu, harus ada pengorbanan supaya bisa. Gak bisa hanya ambil ya belajar bahasa Inggris itu kan yang biasa-biasa aja atau apa ya cara-cara pemalas lah gitu ya. Ya itu tidak bisa, gak akan jadi ya. Harus dijalani hari demi hari dengan adanya melakukan pengorbanan gitu. Karena pengorbanan diperlukan ya, supaya bahasa Inggrisnya menjadi fasih, menjadi lebih memahami, mengerti ya. Terima kasih, salam perjuangan, salam kemenangan belajar bahasa Inggris dari Teacher Satjau.